Menanamkan budi pekerti yang baik kepada anak mungkin tidak mudah. Karenanya dibutuhkan pengetahuan dalam mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini yang disadari Darmawati Chang, seorang ibu rumah tangga yang sudah sejak lama menggeluti dunia parenting. Dharma menilai tidak ada kebakuan dalam mendidik anak. Namun baginya, ada cara-cara ideal yang bisa diterapkan dalam membesarkan buah hati. Karena itulah, Dharma mulai membagikan ilmu parenting yang menurutnya ideal melalui seminar parenting. Seminar ini diikuti oleh para orang tua, guru, dan pemerhati pendidikan. Dengan kegiatan ini pula, Dharma membentuk sebuah komunitas bernama Medan Parenting Club atau MPC. Melalui MPC, Dharma menggelar berbagai kegiatan edukasi, seperti hypnobirthing, trauma healing ke panti asuhan atau tenda penampungan, serta humanistic class yang mengajarkan tentang etika dan moral pada anak. Pemirsa, kali ini sudah hadir tamu kita Ibu Darmawati Chang selaku founder Medan Parenting Club atau disingkat MPC. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik. Sepertinya segar sekali hari ini ya. Iya, terima kasih. Sejak tahun berapa sih sudah MPC ini sendiri berdiri? Kalau MPC-nya sendiri kita mulai cetuskan dan kita launching itu pada tahun 2013. Tapi dari background MPC sendiri kita sudah mulai menyukai bidang edukasi ini di bidang keluarga dan lingkungan si anak ini sendiri. Kita sudah mulai lakukan, yaitu kita mulai dari basic kita di kalangan saat kita masih remaja, yaitu pada tahun 2006. Kita sudah mulai melakukan seminar-seminar dan workshop untuk orang tua dan anak. Oh, jadi sebelum dalam bentuk klub, ini dalam bentuk seminar-seminar berarti ya? Iya, kita belum bentuk komunitas, kita masih non-komunitas gitu. Kemudian kenapa nih perkembangannya bisa sampai ke bentuk klub? Kita menggagas pembentukan klub di Kota Medan karena kita sendiri sadar kebutuhan akan suatu komunitas edukasi bagi orang tua dan juga para pemerhati tumbuh kembang anak itu sangat besar sekali dan sangat penting. Tapi kita lihat belum ada terbentuk komunitas seperti ini. Jadi hal inilah yang mendukung saya untuk bagaimana kita membuat satu klub yang benar-benar berisi para orang tua dan juga para guru serta para pemerhati tumbuh kembang anak untuk bisa bersatu, berkumpul, dan kita di sana tujuannya adalah mengedukasi, memberikan wawasan bagaimana cara kita untuk mengedukasi anak dengan baik, tepat dan ideal. Ideal gitu, ya. Iya. Nah, saya penasaran juga nih kenapa tertarik dalam dunia bidang parenting nih. Kira-kira apa alasannya? Parenting ini bermula dari saya sendiri sebagai hipnoterapis. Jadi banyak klien-klien yang saya temui memiliki masalah pada masa remaja ataupun setelah dewasa ataupun sampai juga masa mereka sudah tua. Itu banyak masalah muncul justru bukan pada saat masa tua mereka, tapi muncul atau tumbuh pada saat mereka masih di masa kanak-kanak. Dan juga tidak tertutup kemungkinan masalah yang muncul itu justru bermula juga pada masa janin. Jadi di masa janin juga sudah mulai timbul ya. Masalah ini muncul, ya penyebabnya muncul dan berkembang dan mencuat pada masa mereka sudah dewasa. Jadi inilah perlunya kita mengedukasi para keluarga bagaimana kita menerapkan pola asuh yang saya katakan ideal. Kenapa? Karena tidak ada rumus mutlak bahwa seperti kita belajar matematika 1 + 1 itu 2. Sedangkan kalau mengedukasi anak kita harus lihat bagaimana pola anak kita, sikap anak kita. Jadi kita pola asuh kita juga disesuaikan dengan karakter anak. Jadi kita maka tidak bisa tetapkan bahwa mutlak mengajarkan itu adalah yang paling baik dan benar. Maka kita bilang ideal. Seminar parenting bertujuan untuk mengedukasi para orang tua tentang bagaimana caranya bersikap dan berkata yang baik kepada anak. Tidak hanya pihak sekolah, karena pada dasarnya orang tualah yang berperan penting dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian berbicara tentang parenting ini ya, tentang mengasuh anak segala macam bentuknya. Berarti kan ada perubahan perilaku yang ingin dibentuk dari anak. Nah, itu kan
mungkin erat kaitannya dengan bidang psikologi. Nah, Ibu Dharma sendiri apakah sudah memang punya latar belakang dunia psikologi sendiri atau gimana? Oke, kalau untuk background psikolog sendiri saya tidak ada. Memang dulu saya sangat interest ya. Tapi karena dulu bidang yang saya ambil juga tidak ke psikolog, jadi saya memperdalam interesting saya, minat saya untuk di dunia psikolog ya, kejiwaan. Saya mulai mempelajari hipnoterapi. Jadi perdalam itu saya mendukung juga aktivitas saya untuk lebih mengatasi masalah hal-hal yang bersifat kejiwaan gitu. Nah, kemudian ini di catatan saya juga disebutkan sempat resign dari pekerjaan yang lama untuk fokus ke sini. Kenapa alasannya kira-kira? Iya, sebenarnya itu adalah satu hal yang sangat berat dalam hidup saya ya, karena saya adalah mungkin salah satu dari sekian banyak wanita di Kota Medan yang sangat menginginkan ataupun sangat ingin fokus di karir. Karena kebetulan waktu itu juga karir saya cukup bagus pada saat itu. Tapi saya memutuskan satu hal yang paling berat, yaitu saya resign dengan tujuan bahwa pengorbanan saya ini setimpal dengan apa yang saya lakukan. Saya ingin memberikan satu kemajuan untuk Kota Medan khususnya, yaitu tentang bagaimana kita membentuk karakter dalam sebuah keluarga yang ideal. Sehingga diharapkan ke depan anak ini punya masa depan yang lebih cerah. MPC kalau bisa dihitung-hitung sudah berjalan hampir 2 tahun ya Bu ya. Iya. Seperti apa program-program yang sudah dilaksanakan sama MPC sendiri? Program kita cukup banyak, tapi kita bisa bagi segmen kita, yaitu kita ada kelas untuk orang tua, kita sebut parenting class, termasuk juga para guru di dalamnya. Juga kita mengadakan humanistic class, yaitu kelas motivasi bagi anak dan remaja. Di sana kita ajarkan mereka bagaimana dapat mengenali masalah mereka, dan juga mereka kita ajarkan untuk bisa move on dan bisa berbagi dan mengatasi masalah mereka. Berikutnya juga kita, kelas terbaru kita adalah program kita hypnobirthing. Jadi kita benar-benar aplikasi edukasi ini kita bikin berjenjang. Kita mulai dari edukasi mulai semenjak di janin ya, menjadi janin. Jadi kita namakan hypnobirthing. Jadi kita ada 3 segmen. Oh, seperti itu. Nah, jadi saya juga penasaran nih, sejak dari janin juga sudah bisa diedukasi. Jadi bentuk-bentuk edukasinya seperti apa? Pada saat kita mengandung anak itu adalah momen paling penting, seperti kita bilang sebuah sekolah ya kalau kita ibaratkan. Jadi sebagai seorang ibu yang mempersiapkan ruang bagi janinnya itu ya benar-benar harus mempersiapkan ruang batin yang positif. Artinya kalau si ibu yang memang sebelum hamil juga sering moody, sering emosinya tidak bisa terkontrol, apalagi pada saat kita hamil, biasanya kadar emosi kita lebih meningkat, lebih tidak terkontrol begitu. Jadi apalagi lingkungan kita yang misalnya banyak sekarang para wanita yang sedang hamil juga bekerja, tentu tekanan stresnya lebih berat, ya. Dan ini akan berdampak kepada si janin. Selain mengadakan kelas parenting, MPC juga rutin menggelar seminar motivasi bagi anak dan remaja. Seminar ini mengajak dan mengedukasi anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang hebat dan bermanfaat. MPC juga kerap menggelar kelas hypnobirthing bagi ibu hamil. Kelas ini sendiri bertujuan untuk mengedukasi janin yang masih berada di dalam kandungan. Nah, jadi kalau misalnya bisa dipersentasekan, persentase yang mana nih yang lebih besar, pendidikan di dalam janin kah? Apakah sudah dalam usia yang anak-anak atau gimana? Kita persentasenya berimbang ya, karena bagaimanapun anak yang akan menuju jenjang pendidikan dia akan bermula dari masa janin. Jadi kita mulai seperti kita bikin satu segmennya, gerbang-gerbangnya kita jaga agar kelak tidak ada masalah yang hal negatif. Kita mulai dari janin, kemudian di masa sekolah. Ya, dan juga kita juga bukan hanya di sekolah, kita juga melakukan di berbagai segmen. Misalnya kita lakukan di panti asuhan, juga di para pengungsi korban bencana alam, kita lakukan edukasi bagi mereka. Nah, dari penjelasan Ibu Dharma, berarti tadi saya menangkap ada 3 kelas ya, 3 program. Nah, dari 3 program ini sendiri, apakah berbayar ke masyarakat atau gimana bentuknya? Sebagian berbayar dan sebagian kita adakan secara cuma-cuma ataupun charity. Dan ini juga kita lakukan kenapa berbayar? Karena kita sifatnya subsidi silang. Jadi subsidi silang ini seperti yang pernah kita lakukan, contohnya kita pernah mengadakan sebuah seminar dengan menghadirkan guru dan orang tua sekitar 300 peserta. Dan ini tentunya butuh biaya.
Dan subsidi silang yang saya maksud berbayar ini adalah kita mencari para mantan siswa dari sekolah tertentu yang saat ini sudah sukses berkarir dan mungkin jadi pengusaha. Mereka kita arahkan untuk bisa menjadi donatur ataupun sponsor untuk gurunya sendiri. Jadi itu bentuk apresiasi terima kasih mereka kepada guru yang sudah mendidik mereka mungkin dulunya, dan mereka bisa ikut seminar ini dengan gratis dengan disponsori oleh para mantan siswanya. Nah, itu kita katakan subsidi silang. Baik Ibu Dharma, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Ya pemirsa, kita akan kedatangan satu orang tamu lagi, yaitu ibu rumah tangga yang merupakan member dari MPC yang sudah ikut merasakan manfaat dari MPC sendiri. Namun sebelumnya kita simak liputan berikut ini. Memiliki anak dengan budi pekerti yang baik adalah idaman semua ibu, termasuk Lilin. Ibu dua anak ini menghabiskan nyaris seluruh waktunya untuk mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya. Sebagai ibu, Lilin tak pernah jenuh mengawasi tumbuh kembang kedua buah hatinya, Julia dan Justin. Ia selalu menjaga anak-anaknya dari hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Karena itulah, Lilin selalu mengikuti berbagai pelatihan dan seminar parenting. Salah satu kegiatan yang kerap diikuti Lilin adalah seminar yang diadakan oleh Medan Parenting Club atau MPC. Di sini, Lilin mendapat banyak pengetahuan dan motivasi mengenai cara ideal dalam membesarkan buah hati. Melalui kegiatan ini, Lilin dan ibu-ibu lainnya berharap bisa menjadi ibu terbaik bagi anak-anak mereka. Baik pemirsa, kita sudah kedatangan satu orang tamu lagi, yaitu Ibu Lilin yang merupakan ibu rumah tangga sekaligus member dari Medan Parenting Club atau MPC. Halo Ibu Lilin, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah Ibu Lilin, kalau boleh tahu sudah memiliki berapa anak nih? Saya memiliki dua anak dengan usia 14 tahun putri dan 12 tahun putra. Oh putra ya satu ya, berarti sudah sepasang ya. Nah kalau misalnya boleh tahu Bu, sudah berapa lama ikut berkegiatan di MPC sendiri? Sejak tahun 2013. Berarti kegiatan apa saja yang sudah Ibu ikutkan yang Ibu ikuti di MPC sendiri? Ada kelas-kelas edukasi untuk pendidik dan orang tua, dan ada juga kelas hypnobreathing. Nah kira-kira apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut? Banyak ya. Salah satunya itu saya mulai sadar ya bahwa orang tua itu ada kata-kata yang tidak boleh dikeluarkan di hadapan anak ya, yang dapat menimbulkan sugesti yang kurang baik dalam pencapaian cita-cita anak-anak. Nah itu yang paling Ibu ingat ya dalam kegiatannya. Lantas kalau misalnya teori ataupun metode cara pengasuh mungkin ada yang diajarkan dari MPC, apa kira-kira yang sudah Ibu tangkap yang mungkin terkesan menurut Ibu sendiri? Yang berkesan itu yaitu cara kita berkomunikasi dengan anak. Jadi membangun komunikasi efektif terhadap anak, dan juga cara kita untuk mengendalikan emosi. Oh seperti itu. Komunikasi yang efektif mungkin seperti apa Bu contohnya? Mungkin yang dulu Ibu lakukan seperti apa, yang sekarang setelah ikut di MPC sendiri seperti apa komunikasi yang sudah dibangun sama anak? Salah satu yang saya alami sebelum saya mengikuti MPC, saya selalu menekan kepada anak saya, "Nak, kamu besar harus menjadi seorang dokter ya." Tetapi setelah saya mengikuti program edukasi dari MPC, saya mulai sadar bahwa terhadap anak itu kita nggak boleh menuntut terlalu banyak ya dalam pencapaian cita-cita mereka. Kita melihat aja, mengikuti perkembangan anak itu, terutama hal pendidikannya, bakat-bakatnya. Ya. Selain komunikasi, apalagi yang kira-kira Ibu praktikkan dalam metode yang sudah didapatkan di MPC sendiri, selain membangun komunikasi yang baik kepada anak? Kita mendapat motivasi. Motivasi yang seperti apa Bu kira-kira? Motivasi itu ya kita harus selalu mendukung apa saja yang bersifat positif ya yang dilakukan anak-anak kita. Nah Bu Lilin, ini kan sudah banyak menerima teori, metode dari kelas-kelas yang ada di MPC. Kira-kira apa yang sudah Ibu tekankan ke anak-anak dari teori-teori tersebut?
Yang lebih saya tekankan yaitu saya lebih memberikan kebebasan kepada anak saya, ya, memberikan waktu lebih banyak komunikasi dengan saya, dengan papanya, lebih menghargai pendapat anak-anak, ya, kemudian menghindari kata-kata yang seharusnya yang bisa melukai anak-anak. Julia dan Justin tumbuh menjadi anak-anak cerdas dan berperilaku baik. Di sekolah, Julia selalu menjadi juara kelas. Sementara Justin, ia tumbuh menjadi anak yang aktif dan penurut. Inilah berkah yang didapat Lilin sebagai seorang ibu. Kasus seperti apa saja sih yang sudah dihadapi selama memberikan terapi? Kasus yang dihadapi sangat beragam dan sangat menarik sekali karena jauh di luar nalar kita, ya. Karena yang kita anggap tidak ada itu ternyata terjadi. Contohnya adalah banyak kita temui dari klien saya itu mereka mempunyai masalah yang berawal dari masa kecil mereka yang mendapatkan perlakuan yang kurang senonoh, mungkin misal dari guru. Yang kita anggap kurang senonoh itu simple. Mungkin pada saat contoh dari klien ini adalah gurunya ini misalnya suka menepuk bagian bokong si anak, ya. Itu ternyata pada saat dia dewasa itu berpengaruh pada perkembangan psikologinya. Jadi dan juga yang lain lagi banyak adalah misalnya kenapa si anak ini ataupun klien saya yang sudah dewasa datang untuk minta diterapi itu mengalami masalah kurang percaya diri dan dia mengalami kesulitan untuk berkembang dalam karir. Ternyata setelah kita terapi, kita baru tahu ternyata itu bermula pada saat kecil banyak kata-kata yang ibunya lontarkan, yaitu kata-kata yang mungkin kondisi emosi, ya. Kita mengatakan bahwa si anak ini tidak berguna. Ini melukai hati si anak, ya, tanpa kita sadari dan dia simpan. Dan juga pada masa di janin, maaf, kedua orang tuanya sering bertengkar. Jadi bisa dikatakan bahwa banyak kondisi-kondisi yang kurang kondusif. Nah, kalau misalnya kasus yang paling berkesan nih kira-kira apa, Bu? Mungkin yang paling berkesan bagi saya adalah pada saat kita mengadakan trauma healing, ya. Trauma healing yang kita lakukan di barak pengungsian erupsi Sinabung beberapa tahun lalu. Ada salah satu anak yang mengalami depresi yang sangat berat, ya. Kita lihat bahwa pada saat itu terjadi mungkin anak ini menangis meraung-raung hanya karena masalah berebut mainan yang kita berikan pada saat itu. Dan kita terapi hanya butuh sekitar 15 hingga 30 menit. Anak ini sudah bisa move on, sudah bisa berubah, ceria. Dan dari hasil terapi itu kita tahu bahwa pada saat dia di janin ibunya, dan ini juga kita mendapat informasi lebih lanjut dari ibu anak ini. Ternyata pada saat mengandung anak ini, ibu ini memang berencana untuk mengaborsi, tidak menginginkan anak ini. Jadi hal ini berdampak pada psikologi anak. Jadi si janin ini bisa merasakan bahwa dia tidak diharapkan. Walaupun itu masih di dalam janin, ya, mereka sudah bisa merasakan. Sudah bisa merasakan, sehingga kondisi-kondisi yang diciptakan si ibu mungkin kurang mendukung dari segi gizi dan sebagainya, selalu ada pikiran ingin membuang anak, ya. Jadi pada saat anak ini lahir hingga dia berusia waktu itu sekitar 12 tahun, dari nenek si anak ini sendiri berkata bahwa sejak lahir hingga dewasa itu tidak pernah tersenyum anak ini, murung, kurang percaya diri, jadi dalam bersosialisasi agak susah, ya, dan lebih sensitif, mudah menangis. Setelah kita terapi itu raut wajahnya berubah. Kita hanya melakukan hal kecil, yaitu kita kembalikan ke masa janin, kondisi pikirannya, ya, kita bawa ke kondisi janin dan kita katakan bahwa dia adalah anak yang istimewa dan diharapkan oleh keluarga. Hanya itu kata-kata positif dan bisa merubah raut wajah dan kondisi pikiran si anak tersebut. Itu bagi saya sangat memotivasi dan saya merasakan hal ini juga bukan hanya terjadi pada anak ini. Banyak anak-anak di luar yang butuh penanganan yang lebih baik, ya, untuk mengobati luka batin mereka, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ini kisahnya, ya, Bu, ya. Iya. Baik Ibu Lilin, Ibu Dharma, kita harus jeda sejenak kembali. Baik pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat terhadap kegiatan dari Medan Parenting Club? Berikut cuplikannya. Mengajarkan kita untuk lebih menghormati orang tua dan ya memotivasi kita lah untuk bisa membanggakan orang tua kita. Harapannya sih kalau bisa seminar ini dilanjutin terus agar yang lain juga bisa termotivasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dharmawati berkat
beliau, saya sekarang menjadi lebih percaya diri dan ingin membanggakan orang tua saya. Sangat menyentuh hati gitu. Bisa belajar kasih sayang sama anak, gimana keluarga bisa harmonis gitu. Harapanku sih supaya ibu bisa melihat aku sukses dan kami bisa bersama-sama berkumpul kembali sekeluarga gitu. Baik Ibu Dharma, mungkin cita-cita kedepannya nih untuk Medan Parenting Club sendiri kedepannya seperti apa? Cita-cita saya adalah kita bisa lebih meluaskan, artinya kalau bisa keseluruhan dari para orang tua, suami dan istri, serta para guru tentunya ya, kita harapkan bisa bergabung di komunitas ini, kita bersama berbagi ilmu tentang bagaimana kita lebih menghargai anak, lebih bisa menciptakan masa depan anak yang lebih baik dan dengan teknik pola asuh yang ideal tentunya, serta akan menghasilkan para generasi berikutnya yang lebih cerdas dan berkarakter mulia. Kalau programnya sendiri Bu, kedepannya kira-kira mau dibuat seperti apa lagi kira-kira? Kita akan lebih meningkatkan untuk workshopnya sendiri. Kita akan membuat beberapa workshop yang lebih melibatkan para orang tua dan guru. Dan kita juga akan lebih banyak mengadakan beberapa kelas motivasi bagi siswa. Serta yang terpenting juga kita tetap akan lebih meningkatkan kelas untuk para ibu hamil. Tentunya edukasi yang lebih bermanfaat bagi anak semasa menjadi janin, begitu. Baik, saya beralih ke Ibu Lilin. Ibu Lilin, kira-kira apa saran yang ingin disampaikan ke ibu-ibu rumah tangga yang ada di luar sana tentang pola pengasuhan anak sendiri? Kira-kira apa? Sebelum saya memberikan saran, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Darmawati selaku founders pendiri MPC ya. Saya sarankan agar para ibu rumah tangga maupun calon ibu ya, marilah kita bergabung dengan MPC ya, seperti ya ternyata ada manfaat banyak manfaatnya kepada kita semua. Baik, kalau Ibu Dharma sendiri harapannya ke depan untuk Medan Parenting Club-nya sendiri seperti apa? Harapan kita semoga ke depan lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat ya, para perumah tangga, serta kita harapan juga dari dukungan dari banyak pihak, misalnya contohnya dari pemerintahan dan juga pihak-pihak sekolah yang bisa membuka diri dan ingin tahu sebenarnya dengan kita bergabung di klub ini apa manfaatnya, kita bisa lebih diterima di masyarakat, karena kita tahu selama ini kendalanya mereka takut ya, para orang tua juga mungkin sudah lelah bekerja ataupun mengurus rumah tangga sehingga enggan untuk belajar lebih banyak cara mengedukasi anak. Jadi kita harapkan marilah para orang tua memberikan sedikit waktu untuk masa depan anak kita yang lebih baik ke depannya. Begitu. Baik Ibu Dharma, Ibu Lilin, terima kasih atas perbincangan kita hari ini, sangat menarik sekali dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah sana nantinya. Baik. Ya. Baik pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Medan Parenting Club atau MPC ini bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebajikan. Sekian program Selasar Budi, tebarkanlah nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh